Stase 8. Pendidikan Kesehatan Diaper Rash dan Oral Terus. Waalaikumsalam. Mangga, silakan duduk Ibu. Sebelumnya gimana Ibu? Ada keluhan apa? Iya Bu, ini anak saya ada kemerahan di sekitar popok sama ada putih-putih di mulut. Oh, ada putih-putih di mulut. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Bina Zahra yang bertugas di sore hari ini. Gitu. Sebelumnya dadanya udah berapa lama keluhannya? 3 hari. Kemerahan di sekitar popoknya? 3 hari. 3 hari. Sama putih di mulutnya berapa hari? Sama? Iya sama. Oh, sama 3 hari. Saya jelaskan dulu Ibu ya. Untuk kemerahan di daerah popok itu biasanya ada peradangan di kulit. Biasanya Ibu ganti popok berapa kali sehari? 4 kali. Oh, 4 kali. 4 kali sehari berarti ya ganti popoknya. Cuman kalau misalkan buat usia Dede kan sekarang berapa bulan? 14. 14 bulan. Ini mah hal wajar Ibu ya, hal wajar karena ruang di popok itu umumnya dialami oleh bayi usia 4 sampai 15 bulan gitu. Makanya ada ruang di popok karena kan dia setiap hari pakai popoknya gitu. Terus penyebab dari ruang popok itu dari kebersihan Ibu ya, dari kebersihan yang tidak terjaga gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan mau ganti popok lagi bersihin dulu, jangan langsung diganti. Sering dibersihin nggak? Enggak. Oh enggak. Terus sering buang air juga sedikitnya, karena kalau misalkan udah penuh popoknya kita lupa mengganti, itu juga bisa jadi penyebab kemerahan di popok Ibu ya. Gitu. Terus bayi sedang mengkonsumsi antibiotik, lagi minum obat-obatan nggak dedenya? Enggak. Kita periksa dulu Ibu ya dedeknya, dilihat dulu yuk. Sebelah sini tadi itu sama keputihan di area mulut ya? Iya. Kita mencuci tangan terlebih dahulu. Ibu dedenya diperiksa dulu ya, dilihat dulu. Oh iya, ini mah ada kemerahan ya di area popoknya. Terus tadi tuh keluhannya sama mulut ya, mulutnya ada keputihan ya. Dilihat, oh iya ini mah ada keputihan di mulutnya, biasanya kurang kebersihannya ibunya ya. Gitu. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, melihat kondisi bayinya, kita melakukan konseling penyebab sama penanganan keluhan tersebut. Nah, Ibu tadi udah diperiksa ya dedeknya. Terus saya jelaskan dulu tanda-tanda gejala dari peradangan kemerahan di area popok ya. Terus buat penanganannya atau penata laksanaannya bisa ganti-ganti popok ibunya gitu. Kalau misalkan popok udah basah, sesering mungkin ganti aja popoknya biar nggak ada lecet gitu ya ke si dedeknya. Terus hindari menggunakan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Kalau bisa pakai kasa atau kapas steril aja. Jadi Ibu bikin aja kapas cebok yang buat bayinya gitu. Kapas cebok ada, beli aja ibunya gitu ya. Jadi jangan terus-terusan pakai tisu basah karena bisa membuat iritasi ke kulit dedeknya gitu. Terus selanjutnya cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan pada kulit bayi gitu. Jadi ditepuk aja. Terus hindari penggunaan popok terlalu kencang. Kalau misalkan yang pertama misalkan pakai ukuran S, sekarang terus masih S, jadi bergantian itu ya. Jadi menambah usia Dede,
ukuran popoknya juga harus diperhatikan juga, karena kalau misalkan terlalu kecil itu bisa menyebabkan lecet pada dedeknya ya, area popoknya. Terus tidak disarankan menggunakan baby oil dan atau lotion untuk mengurangi ruang popok. Itu kalau misalkan ada ruang popok jangan pakai baby oil gitu ya. Kalau jangan pakai baby oil atau pakai minyak telur nggak boleh. Gitu. Jadi suruh kering aja, ganti-ganti popok sesering mungkin. Cegahannya di rumah boleh sama ibu ganti-ganti popoknya, atau misalkan kemarin pakai merek yang ini, oh sekarang mau ganti boleh, mungkin nggak cocok tuh untuk usia sekarang mah pakai popok yang itu juga bisa jadi penyebabnya ya. Terus kain yang menyerap keringat kalau misalkan memilih popoknya itu yang menyerap. Terus sering mengganti popok bila basah, itu mah udah tadi ya. Menjaga kebersihan sekitar popok juga, jadi harus dijaga kebersihannya biar nggak ada ruang popok ke dedeknya. Selanjutnya saya jelaskan lagi ya, untuk bintik-bintik putih di area mulut itu untuk bercak putih di mulut itu ya, tadi kan saya sudah tuliskan dedeknya memang ada bercak putih-putih di mulut gitu. Itu disebabkan biasanya karena jamur gitu, bisa dari kurang kebersihannya gitu. Tapi ibu harus tahu dulu gejala disebutnya oral thrush gitu ya ibu. Gejalanya tampak bercak keputihan pada mulut, dada emang udah ada ya bercak keputihan di mulutnya. Terus bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Kurang nggak dedek minum atau menyusuinya? Iya, jadi kurang. jangan. Terus mukosa mulut mengelupas, jadi banyak yang putih sehingga mukosa mulutnya mengelupas. Terus luka-luka banyak pada selaput lendir atau mulut sampai bibir memutih menyampai bekuan susu. Nah seperti ini ya. Jadi ibu bagus langsung memeriksakan ke tenaga kesehatan. Terus bila terjadi kronis karena melihat dede ini emang sudah ada bercak putihnya ya, cuman gak terlalu parah. Jadi bisa dibersihin di rumah. Nanti saya jelaskan untuk penanganan di rumahnya ibu ya. Kalau misalkan terlihat kronis banyak sekali bintik putihnya, langsung ke dokter kan saja atau langsung ke fasilitas kesehatan gitu. Terus upaya agar bercak putih tidak terjadi pada bayi itu caranya mencuci bersih botol atau bak susu gitu. Kalau ibu dedenya pakai dot atau nggak pakai dot sama sekali? Iya pakai dot. Nah kalau misalkan ibu pakai dot, cara pencegahannya setelah diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih jika botol tahan rebus sebelum dipakai. Jadi si botolnya direbus dulu gitu ya. Suka direbus gak atau dicuci aja? Cuci aja biasa. Cuci aja. Jadi kalau misalkan dari pakai dot lah, nanti direbus dulu dotnya ya bu. Terus bayi lebih baik jangan diberikan dot kompong karena selain dapat menyebabkan bercak putih di mulut, juga dapat mempengaruhi bentuk rahang gitu. Jadi ibu pilih dot yang sesuai dedeknya gitu. Cari pokoknya mah ya pilih dot yang sesuai mulut dedeknya gitu. Jadi buat aman biar si rahang dedeknya tidak merubah karena dapat mempengaruhi bentuk rahang juga bu dari dot juga ya gitu. Terus jika bayinya menetes atau menyusui ibunya, untuk menghindari bercak putih di mulut sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibunya dibersihin dulu. Ibu sering ngebersihin dulu nggak? Atau cuci tangan dulu? Jadi ketika mau menetein si bayi, puting ibu juga harus dibersihkan gitu. Suka lupa ya? Iya, paling kalau mandi aja teh. Jadi kalau misalkan mau menetein si dedeknya, putingnya jangan lupa dibersihin gitu. Karena kalau misalkan puting kita kotor bisa nempel juga tuh di bibir dedeknya gitu. Gitu ibu ya. Terus adanya sisa susu di dalam mulut si dedeknya. Terus kita kan sekarang
kadang lupa juga membersihinnya. Kalau misalkan udah ngasih ASI ke si dede, lupa tuh nggak dibersihin, udah kan langsung diomelin gitu. Jadi setelah ibu memberikan ASI juga harus langsung dibersihin di area mulutnya, gitu. Biar terhindar dari bintik putih di area mulut si dede. Obat membersihkan terlebih dahulu dengan jari yang dibungkus kasak. Telah terisi air garam. Dibersihkan dulu ibu ya mulutnya. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, mengoleskan obat dengan gentian violet 0,25% atau 1 mili nystatin. Olesin. Nah, seperti ini. Jadi ibu juga di rumah bisa dibersihkan ya pakai kasak. Setelah dibersihkan, membuang kain kasak yang habis dipakai. Diperiksa ya, bercak putih di mulutnya udah dibersihin. Terus popoknya juga pemerahan di area popoknya juga tadi udah diperiksa. Kalau misalkan sehabis diperiksa ini masih parah juga atau makin parah, ibu segera ke tenaga kesehatan lagi untuk diperiksakan lagi ya. Gimana ibu, ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Sudah paham. Sudah paham. Oke. Bu, terima kasih. Sama-sama ibu. Buat di jalan ya.